Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beno Trader di sini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah penting, yang pastinya kita selalu sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih para subscriber ya. Alhamdulillah, channel yang saya bangun beberapa bulan terakhir hari ini sudah OTW 1000 subscriber ya. Sudah mencapai 1000 subscriber, artinya channel saya sudah dimonetisasi. Alhamdulillah, itu semua berkat dukungan teman-teman semua. Makanya dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kali ini saya mereview ya satu permintaan biasa dari teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, minta dibuatkan video tentang C1. Jadi C1 ini saya pelajari dari YouTube-nya Bang Perdi Pena ya. Buat yang buat yang kenal, mungkin kenal ya nama besar Perdi Pena. Tapi buat kalau agak berbeda, dalam artian penjelasannya, karena memang saya bukan penciptanya ya. Kalau pengen lebih sempurna ya sama yang punyanya. Saya hanya review saja. Mohon maaf Bang Perdi Pena ya. Saya mau mengajarkan teman-teman, bukan mengajarkan sebenarnya, kalau mengajarkan saya guru dong. Bukan ya, saya sharing-sharing aja karena teman-teman masih banyak yang bertanya, yang oleng juga, jadi ya saya ngerasa terpanggil aja, bukannya sok pahlawan. Walaupun sekarang binary option sedang kacau balau, kusut, yang bilang macam-macam dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tegaskan ya, mau bilang judi ataupun terserah. Kalau yang judi, iya saya bilang judi. Jadi kalau yang tahu ini judi ya jangan dekat-dekat. Udah tahu ini judi, tolong jauhi ya. Tolong jauhi gitu. Jangan ntar saya dilaporin lagi gara-gara channel ini. Ada yang nanya, Bang, emang Binomo terdaftar nggak sih di Indonesia? Saya jawab tidak. Terus kenapa pemerintah tidak pernah melakukan tindakan? Sering, saya jawab sering ya. Jadi beberapa tahun terakhir saya ikut trading di Binomo. Itu pernah dalam 1 minggu itu 3 kali diblokir, pernah. Jadi Kominfo itu sudah bertindak. Karena memang ini server pusatnya tidak berada di Indonesia, ya tetap jalan terus gitu. Coba kalau server pusatnya di Indonesia ya mungkin sudah disita atau lain sebagainya. Jadi Kominfo sudah bertindak, diblokir. Dan belakangan ini pun banyak bank-bank lokal yang kabur dari depo. Jadi banyak juga yang laporan gak bisa depo bang, segala macem. Karena memang bank-bank lokal cari aman ya. Karena takut ada aliran-aliran dana yang masuk ya nanti jadi tersangka. Karena kan sudah jelas kan, udah rame tuh kabar terakhir, saya dengar ada 14 korban kalau nggak salah. Dari 14 korban itu puluhan miliar atau ratusan miliar lah itu. Cuman 14 orang loh aliran dananya.
ke salah satu afiliator. Ya, lihat aja lah yang lagi booming, lagi rame. Terus lagi ya saya berpikir aneh juga ya, kok trading sampai aliran dananya miliaran, orangnya 14 orang. Silahkan terjemahkanlah masing-masing ya. Kalau mau jelas datang aja Bareskrim, mungkin lebih jelas tahu kasusnya apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau yang mau trading hati-hati, karena saya tegaskan sekali lagi, trading di Binomo ini tidak resmi di Indonesia, tidak terdaftar di Bapeti, tidak terdaftar di OJK, dan kalau tidak daftar berarti tidak pernah bayar pajak, itu ya. Jadi tidak resmi lah. Pokoknya simpulannya ini trading yang tidak terdaftar di Indonesia itu Binomo. Tolong digarisbawahi, tidak terdaftarnya ya. Sebelum saya lanjut, saya mau menganalisa dulu ya, mau memberikan pencerahan dulu, hal-hal yang perlu dipahami. Ada 2 buah candle di sini akan saya bentuk. Saya ulang lagi nih, ini saya nggak bosan-bosan nih. Saya memberitahukan ini ya, saya nggak pernah bosan-bosan. Saya buat 2 buah candle di sini dengan bentuk yang mirip. Ya, mirip ya. Mirip lah, anggap aja mirip, arahnya yang mirip lah. Nah, seperti ini ya. Saya ulang, ini kuat naik kuat nih yang hijau. Yang merah ini kuat turun. Hanya candle ini, candle 2 candle ini yang kita jadikan C1 atau C1 itu maksudnya candle, 1 candle lah. Yang kita analisa hanya 1 candle. Candle yang mana aja? Saya tegaskan candlenya 2 nih. Ini 1 ya. Ini 1 dan ini 1. Yang hijau seperti ini nih, ini arahnya naik, yang merah seperti ini turun. Jadi hijau untuk perintah naik, merah untuk perintah turun. Udah nggak ada lagi. Ini untuk yang teknik C1. Dan saya tegaskan lagi, kalau melihat YouTube saya itu nontonnya jangan setengah-setengah, pahami dulu pertama judulnya. Kemudian di pembukaan awal saya menjelaskan tentang teknik apa, jangan dicampur-campur. Ya, jangan dicampur-campur. Karena memang saya campuran dari beberapa mentor, saya turun gunung naik gunung, mentor A saya belajar, mentor B, mentor C, mentor D. Saya belajar, semuanya saya pelajari. Dan banyak juga teman-teman yang belajar bareng saya juga masih kurang paham juga. Ya saya juga sebenarnya masih kurang paham, cuman membantu meluruskan saja gitu ya, bukan ngajarin saya. Jadi kalau ada yang bilang saya mentor, saya guru, ada yang daftar privat, mohon maaf. Saya tidak menyediakan privat, tidak ada grup-grupan VIP, tidak ada teknik expert dan lain sebagainya ya. Saya murni tekniknya seperti ini. Jadi teknik saya semuanya saya tuangkan di channel saya. Kalau memang itu dianggap expert ya silakan. Karena menurut saya tidak ada expert-expertan, nggak ada itu, nggak ada gitu-gituan. Tidak ada bayar-bayaran. Mau pelajari ya belajar aja. Mau tanya jawab masuk ke grup. Cek grup saya, tidak ada itu pakai duit-duitan, jual PDF, teteh bengek, nggak ada. PDF-PDF yang saya dapat pun saya boleh belajar. Jadi kalau ada yang bilang saya boleh mencuri dan lain sebagainya, mohon maaf, saya boleh belajar. Kalau abang-abang lihat channel saya, kemudian ada bentuk candlenya mirip atau sama gitu ya, atau PDF-nya sama, itu saya hasil belajar, saya bayar bang. Untuk nominal saya nggak bisa kasih tahu, jadi saya tuh belajar semuanya saya dapatkan dari membayar. Tidak ada yang gratis, makanya saya berani untuk membagikan. Karena saya tidak mencuri, saya beli. Ya kalaupun ada hak ciptanya, pengarangnya protes ya silakan hubungi saya. Gitu ya. Karena saya itu boleh bayar, bukannya boleh nemu-nemu, bukan.
Cek aja, pokoknya banyak, saya tidak bisa sebut nama-namanya, karena ini privasi juga, ya nanti juga ketemulah mentor-mentornya. Nah ini ya, untuk membaca candlenya seperti ini. Lanjut saya jadi ngalor dulu kemana tahu ini. Oke, kita akan coba ya, kita cari ya. Nah, ini arahnya mana turun. Nah, ini penurunan. Seharusnya tadi kita ada OP di sini. Atau di sini ya, kita open posisi. Ini udah dia akan turun di sini. Ini dia maksudnya seperti ini nih, kuat turun. Ini ya. Membacanya dari mana? Dari mana saja bebas. Tidak harus awal periode, tengah periode, atau akhir periode. Tidak, bebas ya. Jadi teknik ini mengambil sinyal atau informasi awal bebas di mana aja. Terserah mau ambilnya di mana itu kan. Nah, berarti tadi kalau kita OP di sini 2 menit kita dapat. Kita OP di sini. Dia close-nya di sini. Jadi kita dapat di sini ya. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Awal ya, awal membacanya lihat ini merah, ini naik jangan karena merah itu khusus turun. Hijau ini hijau ada nih hijau. Ini arahnya turun jangan karena hijau itu untuk naik. Jadi kita pakainya yang naik ini warnanya hijau, yang turun ini warnanya merah. Itu ya. Kemudian juga saya tidak bosan-bosan nih bilang-bilang nih, kasih tahu. Trading itu terutama di binomo ini ya, binary option ini tetap perhatikan SNR, resisten, support. Karena dia faktor pendukung. Kita mau open posisi kalau tidak ada faktor pendukung, skip. Jangan dengerin mentor-mentor yang begini-begini bilang sinyal terkonfirmasi langsung OP. Jangan. Tetap kekuatan itu tren dan SNR. Jangan coba-coba itu. Lihat di sini. Di sini ada resisten. Tetap ya, jadi faktor utamanya itu resisten. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada dasarnya trading itu tidak ada teknik. Semua abang-abang, saya kasih tahu Bang ya. Jadi tidak ada teknik A, teknik B, teknik C, teknik apa itu segala macam. Tidak ada. Teknik itu seni doang, seni dalam trading. Tetap aslinya itu yang diperhatikan hanya tren sama SNR. SNR pun terbagi-bagi lagi kan, ada RBS, ada SBR. Ini juga harus dimengerti juga. Cukup itu sebenarnya. Asal paham tren, paham SNR, SBR dan RBS udah selesai. Itu sebenarnya kuncinya. Teknik itu cuma seni. Ingat ya, teknik hanya seni. Dicampur-campurkan macam-macam teknik A, teknik B, mentor ini punya teknik ini, mentor ini. Itu semuanya tetap aja. Dasarnya itu tren dan SNR. Nggak ada itu. Makanya para mentor bilang teknik itu nggak ada yang 100%. Bilangnya yang 70%, yang 80%, 90%. Itu betul. Ya, jangan percaya, wah teknik ini mantap nih 100%. Bohong. Tidak ada teknik yang 100%. Kalau ada ahli trading di binomo khususnya lah, ada binomo, teman-teman ini yang lihat channel ini, kalau ada mentor atau trader yang bisa berturut-turut dalam satu hari itu 24 jam klik open posisi tidak pernah loss, kenalkan sama saya Bang, saya mau berguru sama dia. Beneran ini serius, jadi berapapun akan saya bayar kalau memang ada. Jadi saya udah banyak nemuin mentor, ada yang lewat online, ada yang saya datang langsung bertemu face to face, ada yang cuman ya pertemuan lewat Google Meet, ya, macam-macam privatnya. Dan semua mentor-mentor itu yang saya temukan
Tidak ada yang bilang tekniknya 100%, nggak ada. Ada ya, loss, mereka semuanya menemukan loss. Jadi saya belum dengar nih ada mentor atau trader yang tidak pernah loss, saya belum ada. Kalau ada, tolong kenalkan sama saya, di mana alamatnya, atau kalau ada nomornya kirim ke saya mau berguru. Itu ya. Nah, lanjut. Sambil ngobrol-ngobrol aja, kita santai. Ini tidak ada kaki bawah ya, tidak ada sumbu bawah. Ini kita nggak ambil. Jadi yang kita ambil itu yang bersumbu dua. Set, set. Ini ada sumbu satu, jangan. Kita skip aja. Yang kita cari yang bersumbu dua. Oh ya, ada yang nanya ini, teknik ini digunakan di time frame berapa? Saya 1 menit. Ini 1 menit ya. Menggunakan time frame-nya 1 menit. Analisanya di mana aja bebas, asal ada candle yang tadi saya maksud, yang saya gambar awal, itu kita analisa langsung. Nah ini, lihat, perhatikan ini. Ini ada sumbu tekanan di bawah. Kalau dia sampai selesai enggak, wah tembus dia, tembus atau tidak dia. Kita jangan analisa, yang kita gunakan adalah sumbu dorongan ya. Teknik ini saya menggunakan hanya sumbu dorongan, tekanan tidak saya pakai. Oh ini sumbunya tetap dorongan ya, tapi kecil. Di sini lemah, saya pikir lemah ya. Naik tapi lemah di sini. Lemah naik lah bahasanya ini. Lemah naik, ada yang berani, mentor-mentor yang berani. Lemah naik apa? Diambil turun. Silakan aja, nggak masalah itu. Kita perhatikan di sini trennya lagi kusut ya. Kita lihat trennya di sini sedang konsolidasi di sini. Dia pasti nggak jauh-jauh dari sini lah areanya. Kita tunggu candle yang melakukan breakout ya, atau melakukan penembusan dari area ini. Jadi trading itu jangan buru-buru, santai. Kita bentuk ini seperti ini ya. Kalau kata bentuk panjang, dia sebenarnya dari sini bentuknya nih, itu. Tuh, dari sini dia bentuknya tuh. Tuh. Dari sini dia bentuknya. Kita tunggu. Perhatikan candle yang terbentuk. Tadi informasinya dari sini. Ini informasinya naik tapi lemah, naik tapi lemah. Terjemahkan sendiri ya. Ngangkat barang. Berarti ngangkat itu kan ke atas, tapi lemah. Nah, terjemahkan ya. Kira-kira kuat atau tidak diangkat? Jadi ngangkat, nah ke atas, tapi lemah. Ada yang menerjemahkan naik, iya betul naik, tapi nggak jauh. Tuh. Ada juga yang menerjemahkan naik tapi lemah itu ya hasilnya turun. Naik ditambah lemah, itu hasilnya adalah bawah. Ada juga naik tapi lemah itu hasilnya naik tapi sedikit lah, nggak banyak. Seperti itu. Jadi pahami betul itu. Jangan kita taunya naik, turun, itu yang bahaya. Nah, sini kita dapat ya ini ya. Nah, ini ya. Kita dapat nih, lihat nih candle ini nih. Ini turun.
Nah, turun, hukum entry-nya ini udah dapat kan? Hijau dulu, tuh kan? Nah, setelah itu saya tambahkan lagi. Lihat faktor pendukung. Apa faktor pendukung itu? Ini kan ada resisten nih, tapi kelihatannya tertembus. Ada ini. Nah, resisten kedua. Artinya apa? Resisten itu kan perintahnya turun. Jadi mendukung ini gitu. Maksudnya faktor pendukung itu. Faktor pendukung penurunan ya resisten. Kalau faktor pendukung kenaikan adalah support. Kita lihat. Jangan pernah malu. Trading itu nih lurus. Kita lihat lurus kan. Jangan coba-coba langsung lurus. Geser dulu lihat. Lihat ke kiri. Nah, mentok juga kan. Mentok juga. Perhatikan juga di 5 menitnya. Nah, lihat. 5 menit. Mampu tidak menembus. Ya, ini di 5 menitnya nih. Kembali lagi 1 menit. Trading itu gitu. Nah, lihat. Sepertinya dia terjadi penolakan kan dari atas. Nah, di sini boleh kita ambil. Jangan banyak-banyak, 2 menit aja. Kenapa 2 menit? Karena di sini udah ada resisten. Bisa aja mentok ini dia balik lagi ke atas. Itu kalau kita pakai 3 menit, 45 menit. Ya bablas kan naik terus ini kita. Loss doll jadinya. Itu ya. Trading itu ada yang nanya ke saya, Bang, efektifnya berapa menit? Nah, ini sambil saya jelaskan juga ya. Ini contoh sederhana nih. Contoh nih ya. Ya. Kalau kondisi seperti ini di sini ada di sini ada resisten, di sini ada resisten, di sini ada support. Nah, ini jangan coba-coba menggunakan open posisi jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena bisa aja dia mentok ini dia balik lagi. Itu ya. Jangan terlalu panjang. Kalau dia ini jauh, bolehlah 3 menit. Jangan coba-coba 4 5 menit itu kelamaan, itu terlalu panjang jaraknya. Jadi kita pakai waktunya sedikit aja. Nah, di sini, nah ini. Ini harusnya dia terjadi penurunan. Penurunan perintah dari sini. Di sini harusnya dia turun. Nah, tunggu hasilnya. Kalau dia tidak turun, jangan panik. Kita perhatikan lagi, nggak usah panik. Trading itu nggak usah panik. Ya, berarti dia masih ada yang dikejar. Mana yang dikejar? Masih ada resisten yang dikejar. Langsung ya. Nah, di sini kita kompensasi. Kenapa saya tetap memaksakan turun? Karena perintah ini belum terjalankan. Ini pasti ada yang turun. Pasti dia. Dia tetap naik dulu dan baru melakukan penurunan. Jadi hukum entry seperti itu. Naik dulu baru turun. Ada yang bilang, wah strategi teknik ini apaan, ini abal-abal segala macam. Terserah mau dibilang abal-abal segala macam. Wah ini teknik ini loss. Perhatikan dulu rulesnya sudah benar belum. Sudah diperhatikan belum. Hukum entry-nya udah dilihat belum, kan gitu. Jangan menyalahkan teknik. Teknik abal-abal dan lain sebagainya. Oke, kita profit di sini. Profit di sini ya. Itu jadi trading itu apa ya? Eh, tetap fokus tren dan SNR. Teknik itu hanya seni. Saya ulang lagi, teknik hanya seni. Ya, teknik itu cuma sebatas seni saja. Jangan sembarangan itu. Tetap teknik hanya sebuah seni. Jangan macam-macam. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipaham. Atau saya ulang lagi lah, saya ringkas resumenya. Candlenya sudah ya.
Udah baca candlenya. Pertama tetap tren, pahami SNR. Ini kunci trading itu. Asal paham tren, paham SNR. Teknik ini bisa digunakan di platform apapun. Mau di Quotex, mau di Olimtrade, mau di Okta, FX, di Forex, di apa IQ Option, apalah banyak sekarang ya. Banyak yang sudah terdaftar trading itu banyak. Contoh kayak Forex itu sudah terdaftar. Kalau mau trading di Forex boleh. Cara membacanya gimana? Sama saja. Cuman perbedaannya ya, dia itu jangka panjang. Kalau mau dikasih jangka pendek ya silakan bisa. Sangat bisa. Gitu. Jadi kita OPSEC, ya udah kita amati aja berapa menit. Profit stop. Enaknya di forex itu seperti itu. Jadi kita untung dan rugi bisa kita batasi. Contoh kita rugi nih, wah ini kita minus nih. Kita stop. Kalau di binomo kan nggak bisa. Kita OP 50.000. Loss ya sudah tidak bisa. Habis 50.000. Kalau di forex itu enggak. Di forex itu kita bisa meminimalisir kerugian. Gitu. Jadi tadinya rugi banyak kita bisa stop. Yang dia karena di forex itu ada yang namanya stop loss. Ya, jadi bisa kita manajemen lah istilahnya. Itu maaf bukannya membagus-baguskan forex, bukan. Yang sudah saya pelajari seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi curhat-curhatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi